Liburan beberapa hari. Bab 599. Kalau dipikir-pikir memang mewah sekali. Sepertinya cuma Direktur Carson mereka yang bisa menghamburkan tenaga kerja seperti ini. Gustin yang merupakan mahasiswa doktoral dari universitas terkenal, kemampuannya yang sehebat ini sekarang malah hanya digunakan untuk bertanggung jawab atas obrolan video call seorang ayah dengan putrinya. Apakah masih ada urusan? Keindahan masa depan yang sedang dibayangkan Tamara dihancurkan oleh suara dingin yang dikeluarkan oleh direktur mereka. Tamara langsung pamit dari sana. Setelah Tamara pergi dari sana, Carson langsung menghidupkan sebatang rokok. Dia menghisap rokok yang diselipkan di antara kedua jarinya itu. Pandangannya tertuju pada pemandangan di luar jendelanya. Rila kecilnya pasti sedang menangis. Air mata putrinya yang tadi sudah bergulir keluar dari matanya. Rila sedang berusaha untuk menahannya. Tetapi ketika dia menutup teleponnya, Rila kecil pasti sangat sedih dan langsung menangis. Membayangkan Rila kecil yang sedang menangis, Carson tidak bisa duduk diam. Dia mengambil jasnya yang tergantung di samping dan langsung pergi. Saat ini waktu pulang kerja sudah kembali normal. Tetapi asisten kantor dan tim sekretarisnya masih sedang sibuk bekerja. Direktur Carson, Tamara langsung menghampirinya, sembari menunggu direktur mereka melaporkan tugas baru untuk mereka. Aku mau liburan beberapa hari. Jangan beberkan keluar. Carson melontarkan kalimat yang sangat singkat, sampai tidak bisa disingkat lagi dan langsung pergi. Tamara turut merasakan kesedihan. Sepertinya dia perlu beberapa hari untuk menenangkan pikirannya. Lalu Tamara kembali ke kantornya dan melaporkan tugas-tugas yang disampaikan Direktur Carson padanya. Lalu menyuruh mereka untuk bekerja dengan serius. Mengapa direktur mereka tidak membiarkan berita itu menyebar? Itu pasti ada alasan dia sendiri. Tamara juga tidak berani untuk menebak sembarangan. Lebih baik bekerja sesuai tugas yang diberi direktur mereka. Ketika Carson menutup teleponnya, Rila kecil tidak bisa melihat ayahnya. Tidak bisa menahan lagi dan dia langsung menangis dengan terseduh-seduh. Ketika masih belum melihat ayahnya, ia sepertinya tidak begitu merindukan ayahnya. Tapi setelah melihat ayahnya, ia malah semakin merindukan ayahnya dan ingin bersama dengan ayahnya. Dia tidak bisa menahannya lagi. Puspita dan Gustin langsung menerobos masuk. Dengan cemas mereka bertanya, "Rila, ada apa?" "Rila mau ayah." Rila kecil menangis terseduh-seduh sampai membasahi seluruh wajahnya. Dia cuma mau ayahnya. Dia baru ingat janji dia dengan ayahnya tadi, tapi dia hanya mau ayahnya menemaninya di sampingnya. "Rila, jangan nangis. Asalkan Rila nurut, ayahnya pasti akan datang melihat ibu." Melihat Rila kecil menangis, Puspita langsung menenangkan dan menasihatinya. "Ayah tidak mau Rila lagi. Dulu ayah tidak pernah meninggalkan Rila. Walaupun saat dia sedang sibuk bekerja. Tidak peduli kapanpun dia ingin video call dengan ayahnya. Ayahnya tidak pernah mematikan teleponnya. Tapi hari ini, ayahnya mematikan teleponnya. Rila kecil yang begitu merindukan ayahnya pasti tidak bisa menerimanya. "Rila,
Ayah Rila bagaimana tidak mau Rila lagi? Ayah Rila begitu sayang dengan Rila. Dia tidak rela jika tidak ada Rila. Puspita terus berusaha memikirkan kata-kata untuk menenangkan Rila kecil. Dia sudah kehabisan kata-kata, tapi Rila kecil masih belum berhenti menangis. Rila kecil juga tidak mendengar apa yang dibicarakan orang lain. Yang di dalam otaknya hanya ada satu orang, ayahnya. Ingin sekali bersama dengan ayahnya. Terakhir, Puspita sudah kehabisan cara untuk menenangkan Rila kecil. Dia juga khawatir Rila kecil kenapa-kenapa. Jadi dia pun mengembalikan Rila kecil kepada Arila. Setelah melihat ibunya, tangisan Rila kecil malah semakin menjadi-jadi. Tangisan yang seolah-olah dia disiksa oleh seluruh orang di dunia ini. Rila, ada apa? Arila memeluk Rila kecil. Dia sembari khawatir, sembari merasa sedih. Rila rindu ayah. Walaupun dia sudah berjanji dengan ayahnya, jangan mengungkit tentang ayahnya di depan ibunya. Tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah anak kecil yang berumur 4 tahun. Saat sedih seperti ini, apapun pasti sudah dilupakannya. Arila terdiam. Arila berusaha untuk berbicara, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Apakah dia harus memberitahu Rila kecil bahwa ayah dan ibunya sudah bercerai? Bahwa ayahnya tidak mau merawatnya lagi? Rila kecil dibesarkan sendiri oleh Carson. Walaupun Carson sudah tidak mau merawat Rila kecil, tetapi Arila tidak mau memberitahukan kenyataannya pada Rila kecil. Dia berharap Carson di dalam hati Rila kecil selamanya adalah seorang pahlawan di dalam hatinya. Tidak ada orang yang bisa menggantikannya. Tidak tahu harus bagaimana memberitahu Rila kecil, Arila hanya memeluknya dengan erat, menepuk-nepuk pundaknya dan menggunakan caranya untuk menenangkan Rila kecil. Rila kecil menangis begitu keras. Siapapun tidak bisa menenangkannya. Sudah menangis begitu lama, akhirnya dia tertidur di dalam pelukan Arila. Suara tangisannya baru berhenti. Puspita berkata dengan khawatir, Arila, selama ini Rila kecil belum pernah berpisah dengan ayahnya. Dia merindukan ayahnya adalah hal yang wajar. Kamu jangan terlalu khawatir. Arila tersenyum. Tidak apa-apa. Rila kecil pasti bisa melewatinya. Ketika berpikir untuk cerai, Arila sudah mempertimbangkan Rila kecil yang tidak pernah berpisah dengan ayahnya. Jadi dia memberikan hak asuh anaknya pada Carson. Tapi siapa sangka, Carson tidak mau mengambil hak asuh itu. Carson tidak mau merawat Rila kecil. Itu benar-benar di luar dugaan Arila. Dia sangat terkejut dan langsung menerima hak itu. Dia sendiri ingin merawat Rila kecil. Carson juga tidak mau merawatnya. Walaupun di luar dugaan Arila. Tetapi baiknya juga Arila yang merawat Rila kecil. Tetapi di dalam hati Rila kecil cuma ada ayahnya. Mau membuat dia menerima kepergian ayahnya yang tidak berada di sampingnya. Itu pasti sangat sulit untuknya. Puspita mau berkata, Arila, sebenarnya... Puspita, kamu tidak usah menjelaskan lagi. Aku mengerti. Sambil tersenyum, Arila memotong pembicaraan Puspita. Dia berkata lagi, lain kali, kamu tidak usah repot-repot mempersiapkan sarapan untuk kita.
Aku juga bukan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak usah semuanya harus merepotkan kamu. Kamu lihatlah perut kamu yang besar begini. Kapanpun kamu bisa melahirkan. Sebaliknya, kamu yang seharusnya dirawat oleh kami. Aku tidak apa-apa, jawab Puspita. Arila memotongnya. Puspita, aku juga tidak apa-apa. Tolong kamu percaya sama aku ya. Aku benar-benar bisa. Dulu dia pernah dikhianati orang yang ada di sampingnya. Dia juga bisa melewatinya. Sekarang masih ada masalah apa yang tidak bisa dilewatinya? Tidak ada. Dia percaya, dia bisa. Dia bisa baik-baik bekerja, bisa merawat anaknya, dan dia bisa semuanya. Dia tidak perlu orang lain yang membantunya. Arila, Puspita, jangan bilang sampai kamu pun sudah tidak percaya denganku. Mendengar Arila berkata seperti ini, Puspita pun langsung mengerti. Puspita terakhir mengerti mengapa Arila mau bercerai. Kenapa Arila tidak mengizinkan dia menjaganya? Itu karena dia adalah Arila. Dari kecil sampai besar, Arila ada masalah apa, pasti semua ia tangani sendiri. Tidak ada orang yang membantunya. Dia sudah terbiasa menjaga dirinya sendiri. Setiap masalah, pasti dia sendiri yang menghadapinya. Setelah itu, ia mengalami banyak hal. Arila pernah kehilangan ingatannya dalam waktu yang cukup lama, sampai dia sendiri tidak tahu siapa dirinya. Pada suatu ketika ia telah mengingat semuanya, banyak hal yang sudah berubah.